siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa. Ini beratnya 10 gram, kemasan kecil, harganya Rp2.000. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 400 ml air. Lalu aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Lalu tuang ke dalam cetakan. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Siapkan kembali panci, masukkan 100 gram gula pasir dan 500 ml air. Kemudian ini dimasak sampai gulanya larut dan mendidih. Kalau sudah mendidih dan gulanya larut, matikan api, lalu biarkan air gulanya sampai dingin. Sambil menunggu jeli kelapanya set, ini aku sudah siapkan buah melon segar. Beratnya 596 gram atau hampir 600 gram ya. Selanjutnya untuk melon ini sudah aku bersihkan bagian bijinya, dan ini mau aku ambil pakai alat seperti ini ya. Nah, ini tinggal dikerok kayak gini. Jadi bentuknya bulat-bulat tuh, lucu banget. Nih. Ini bisa kita umpamakan ini adalah telur burung puyuh. Dan ini hasilnya. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku sudah siapkan 3 buah jeruk nipis. Ini ukurannya sedang ya. Dan kemudian jeruk nipis ini akan aku potong-potong seperti ini, tipis-tipis. Teman-teman bisa menggantinya menggunakan lemon ya. Tapi kalau aku sih lebih segar pakai jeruk nipis kayak gini. Kalau pakai lemon jangan dipotong-potong seperti ini teman-teman, karena kalau lemon tuh nggak bisa kelamaan direndam, biasanya nanti akan jadi pahit. Jadi kalau lemon lebih baik diperas saja langsung. Kalau pakai jeruk nipis kayak gini, supaya nggak pahit, yang penting bijinya jangan sampai ada yang tersisa ya. Jadi bijinya harus dibuang. Untuk jeruk nipis ini 2 buah aku potong-potong, dan satunya lagi itu akan aku peras aja. Untuk bijinya seperti ini, tinggal dibuang gini ya teman-teman. Nah, karena bijinya ini ternyata kalau kerendam terlalu lama itu bisa jadi pahit. Nah, jadi bersih kayak gini ya. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan mangkok, kemudian masukkan 1 sendok makan biji selasi. Tambahkan air panas secukupnya. Kemudian biarkan hingga biji selasinya mengembang. Selanjutnya siapkan wadah dan juga parutan keju seperti ini. Kemudian serut menggunakan serutan keju. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita buat sarang burungnya dari jeli kelapa. Dan ini sarang burungnya udah jadi tuh, lucu banget. Siapkan wadah agak besar, kemudian masukkan melon yang tadi sudah dikerok ya. Selanjutnya tambahkan biji selasi. Tambahkan juga sarang burungnya dari jeli kelapa. 1 pouch nata de coco. Jeruk nipis yang tadi sudah dipotong-potong. Kemudian es batu, ini aku pakai es batu plastik kemasan 1 kg. Tambahkan air gula yang tadi sudah dimasak. Kemudian 100 ml sirup melon.
Kalau kurang bisa ditambahkan sesuai selera ya. Lalu aduk hingga betul-betul tercampur merata. Masya Allah, ini kelihatannya seger banget. Ini tadi aku suruh cicip si kakak, katanya sirupnya kurang berasa. Jadi ini aku tambahkan lagi 50 ml. Total berarti sirupnya 150 ml ya. Ya, dia ambil gelas sayang. Langsung aja nih kita plating. Uhui. Masya Allah, cakep banget ya. Siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel kelapa. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Untuk gula ini sesuai selera aja ya, boleh dikurangi atau ditambah. Kemudian aduk supaya tidak bergumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Kalau nggak ada pasta pandan, teman-teman bisa pakai pewarna hijau. Selanjutnya ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Lalu tuang ke dalam cetakan dan biarkan hingga set. Siapkan kembali panci. Ini aku pakai panci yang tadi dan gak aku cuci ya. Masukkan 1 saset Nutrijel cincau 15 gram kemasan besar. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Dan 700 ml air. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergerindil dan mengendap di dasar panci. Kemudian masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Lalu tuang jeli cincau ke dalam cetakan. Biarkan hingga betul-betul set. Siapkan panci, kemudian tambahkan 700 ml air. Selanjutnya ini dimasak sampai mendidih. Sudah mendidih seperti ini, agak dikecilkan apinya. Kemudian masukkan 4 saset coklatos matcha. Kemudian aduk-aduk sampai coklatosnya larut. Kalau coklatosnya udah larut kayak gini, tambahin 500 ml susu UHT full cream. Bisa juga pakai 1 kaleng evaporasi. Kemudian tambahkan pewarna hijau. Ini aku pakai 3 tetes. Supaya warnanya lebih cakep. Maaf ya teman-teman, ada suara si adek. Dan tambahkan juga kental manis secukupnya. Untuk kental manisnya ini dikira-kira aja ya teman-teman. Jadi ini untuk menyeimbangkan rasa manisnya. Aku pakai secukupnya. Untuk kental manisnya ini kurang lebih aku pakai 60 ml. Selanjutnya ini kembali dimasak, tapi nggak perlu sampai mendidih banget. Kalau coklatosnya udah betul-betul larut, selanjutnya matikan api dan ini dibiarkan terlebih dahulu sampai hangat suhu ruang. Untuk jeli kelapanya ini udah betul-betul set. Selanjutnya ini aku mau serut pakai serutan kelapa kayak gini, kembang goyang. Ini aku beli di pasar, di toko pecah belah, harganya Rp5.000. Langsung aja dikerok kayak gini teman-teman. Nah,
Dan hasilnya kayak gini. Selanjutnya sisihkan. Untuk jeli cincaunya ini juga udah benar-benar set. Selanjutnya jeli cincau ini mau aku potong. Aku potongnya pakai talenan kayak gini supaya lebih mudah. Untuk jeli cincau ini mau aku potong dadu ya teman-teman. Aku potong dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Baru dipotong kotak-kotak. Kalau di talenan gini kita lebih enak ya teman-teman, motongnya itu lebih mudah dan bentuknya bisa sama. Tuh. Ini hasilnya. Tuh, cakep banget ya. Lanjut siapin wadah. Kalau kuahnya ini udah mulai hangat, bisa dituang ke dalam wadah seperti ini. Masukkan jeli pandan kelapanya. Dan masukkan juga jeli cincaunya. Nah, pas banget ya, ini penuh banget. Masya Allah. Segar banget. Aku buat ini pas siang-siang banget teman-teman. Ini selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam gelas. Kalau misalnya mau dimasukkan gelas atau dimasukkan saja ke dalam kulkas seperti ini, ditutup. Ini mau aku kemas pakai gelas ukuran 16 oz. Semuanya udah aku kemas, jadinya 7 gelas 16 oz seperti ini. Satu gelas ini isinya tuh banyak, toppingnya juga full banget. Siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel kelapa kemasan kecil, masing-masing beratnya 10 gram, harganya Rp4.000 karena satu sasetnya ini hanya Rp2.000. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Terakhir tambahkan 1 sachet santan instan, ini beratnya 65 ml. Aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Tuang puding kelapa ke dalam cetakan. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Siapkan kembali panci, masukkan 1 saset Nutrijel cincau, ini kemasan besar beratnya 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Aduk-aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini hilang. Untuk cetakannya aku pakai cetakan jelly ball, ini yang 33 lubang, yang besar ya. Tuang jeli cincau ke dalam cetakan, ini aku bagi menjadi 2 cetakan. Selanjutnya ini ditutup seperti ini.
ditekan tutupnya sampai jelinya keluar seperti ini. Nah, supaya nanti hasilnya jelinya itu betul-betul bulat sempurna. Ini agak panas teman-teman nekannya. Selanjutnya biarkan jelly hingga betul-betul set. Lanjut siapkan lagi panci. Masukkan 1 saset agar-agar hijau, ini beratnya 7 gram. 1 saset Nutrijel melon kemasan kecil. 4 sendok makan gula pasir. Dan 700 ml air. Aduk hingga tercampur, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang dan buih-buihnya ini berkurang. Lalu tambahkan fruit asid yang ada di belakang kemasan Nutrijel, masukkan semuanya untuk memperkuat rasa buahnya. Aduk sampai fruit asidnya larut. Lalu tuang ke dalam cetakan. Aku pakai 2 cetakan ini ya, karena nggak ada cetakan yang lebar. Biarkan hingga set. Siapkan kembali panci, lalu masukkan 1 liter air. Dan ini akan saya masak terlebih dahulu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan 150 gram sagu mutiara. Aduk sebentar. Lalu ini akan saya masak menggunakan metode 5-37. Masak dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit, matikan api, lalu biarkan tetap ditutup, diamkan selama 30 menit. Dan setelah 30 menit, ini akan aku aduk terlebih dahulu. Lalu akan aku masak kembali selama 7 menit, dihitung dari mulai mendidih ya. Setelah mulai mendidih seperti ini, biarkan selama 7 menit. Setelah 7 menit, matikan api, lalu ini akan saya biarkan lagi selama 5 menit. Selanjutnya bisa dicuci sampai bersih. Dan ini hasilnya setelah aku cuci. Selanjutnya, kalau udah set, ini untuk puding kelapanya mau aku kerok pakai kerokan kelapa kayak gini. Dikerok tipis-tipis aja supaya persis dengan kelapa muda. Hasilnya seperti ini, selanjutnya sisihkan. Kemudian untuk puding hijaunya ini tinggal dipotong-potong seperti ini. Dan hasilnya jadi seperti ini. Untuk puding cincaunya juga ini udah set. Dan untuk puding cincau yang ada di permukaan ini bisa diambil, kemudian dicampur ya teman-teman. Ini bisa dipotong-potong pakai gunting. Tuh, bulat ya, bagus banget. Siapkan wadah agak besar. Kemudian masukkan jeli kelapa, biji mutiara, dan jeli cincaunya. Masukkan juga agar-agar yang sudah dipotong. Tambahkan 500 ml air. Ini aku pakai air galon. 370 gram kental manis. Ini aku pakai Omela. 300 ml susu UHT full cream. Dan 1 kaleng susu evaporasi. Ini yang bikin enak banget itu susu evaporasi ini ya teman-teman. Aduk hingga tercampur merata. Masya Allah, ini kelihatannya creamy banget. Siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel melon kemasan kecil. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir.
Aduk hingga tercampur. Kalau sudah tercampur, tambahkan 400 ml air. Untuk warnanya saya tambahkan pewarna hijau muda 2 tetes. Aduk-aduk sampai semua bahan-bahan larut. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, masukkan fruity acid. Fruity acid ini jangan di skip ya, ini memperkuat rasa buahnya. Aduk sampai larut. Tuang ke dalam cetakan, lalu biarkan hingga betul-betul set. Lanjut, aku udah ada buah nanas dan ini mau aku potong-potong. Ini aku pakai nanas biasa ukuran sedang, aku beli di pasar harganya Rp9.000. Nanasnya dibelah menjadi beberapa bagian seperti ini, kemudian bagian serat tengahnya dibuang dan lanjut dipotong kecil-kecil aja ya bun. Ini disisihkan. Selanjutnya 2 buah jeruk nipis, ini dipotong-potong seperti ini. Untuk bijinya ini jangan lupa dibuang ya. Selanjutnya siapkan panci, masukkan 250 gram gula pasir, 1 lembar daun pandan, 1 ruas kayu manis, dan 600 ml air. Selanjutnya ini dimasak sampai gulanya larut dan mendidih. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini, masukkan buah nanas yang tadi sudah dipotong-potong. Kemudian ini dimasak sampai buah nanasnya menciut. Dan ini sudah mulai menciut apa mengkerut ya. Matikan apinya. Lalu ini akan aku biarkan sampai betul-betul dingin dan hilang uap panasnya. Selanjutnya siapkan mangkok, masukkan 1 sendok makan biji selasi, tambahkan air panas secukupnya. Kemudian biarkan hingga biji selasinya mengembang. Untuk jelly melonnya ini udah set dan ini mau aku potong-potong. Kayaknya aku potong-potongnya pakai talenan aja ya. Ini tinggal dipotong-potong seperti itu. Kalau pakai talenan itu lebih mudah, lebih rapi. Jadi jelinya itu nggak lari-lari. Aku potong dadu ya. Ukurannya sedang aja. Lanjut siapkan mangkok yang besar. Lanjut masukkan es batu. Ini aku pakai es batunya ukuran plastik 1 kg. Kemudian biji selasi yang tadi sudah direndam, jelly melon, jeruk nipis yang sudah dipotong-potong, dan nanas yang tadi sudah dingin. Nah, di sini mereka berkelahi ya. Entah gimana caranya mereka berkelahi. Lalu aduk-aduk. Untuk rasanya bisa dicicipi ya. Misalnya dirasa kurang manis, boleh menambahkan lagi sirup gula. Ini kelihatannya seger banget. Warnanya juga seger kayak gini tuh. Hijau dan kuning. Dan sekarang ini mau langsung aku cobain. Tinggal di plating aja ke dalam gelas. Nah, kayak gini. Biar kelihatan. Nah.